Shalom aleihim Besem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS dari depan sebuah kolam renang ya. Ya, itu adalah sebuah kolam renang ya. Saya sedang menunggu seseorang ya dari kota di timur Jakarta. Ini adalah kolam renang di selatan Jakarta ya Bapak Ibu Saudara. Saya akan memberi khotbah judulnya begini ya, menyesal tobat encit jadi mu'alaf. Bapak Ibu Saudara, Anda tahu tobat encit ya, itu bahasa Jerman ya. Wah, udah tobat aku, tobat encit gitu ya. Menyesal tobat encit jadi mukalaf. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya di depan kolam renang ya. Kolam renang ini tutup sampai malam. Kenapa ini menjadi penting ya? Karena apa yang akan saya lakukan nanti sengaja kita pilih waktu kira-kira pas maghriban ya. Sekarang adalah jam 16:37 ya. 16:37. Saya sedang menunggu seseorang perjalanan dari sebuah kota di timur Jakarta ke sini. Info terakhir sudah masuk tol. Berarti sesuai dengan prediksi kami, nanti sekitar jam 17 kami akan mengadakan penjelasan baptisan. Lalu selama 1 jam biasanya, pas sekitar jam 18 maghriban barulah kami melakukan baptisan. Baik, saya akan mengawali dengan sebuah apa yang terjadi kira-kira sore ya, siangan lah, jam 2 jam 3 begitu. Sekarang kan jam 4:30 ya. Jadi saya pernah melakukan baptisan tapi tidak di sini, di kolam renang yang lain ya. Seorang ibu ya, usianya di atas 60 ya. Saya tidak pernah kenal dengan ibu itu ya, tidak pernah kenal. Ibu itu dari non Kristen ya. Lalu dengan semangat ibu itu minta dibaptis ya. Karena umurnya sudah di atas 60, lalu kami jemputlah ya di Jakarta begitu. Kami jemput, nanti diantar lagi udah pasti ya. Lalu baptisan kami pisah dengan yang lain ya, karena ini masih memakai atribut dari non-Kristen. Saya lihat KTP-nya juga non-Kristen. Singkat kata, kami menjelaskan, ibu ini ada yang maksa nggak mau dibaptis? Nggak ada Pak, kami kemauan kami sendiri begitu ya. Lalu kami baptisan ya. Nah, ibu ini pernah diwawancarai oleh channel Mukalaf di Jogja. Suatu saat kami sedang dialog berdebat di Jogja, ibu ini saya ajak karena dari pihak Mukalaf minta, Pak TD, kalau ada yang dari non Kristen lagi yang dibaptis, biarin kami wawancarai. Nah, saya bawa ibu ini, ibu yang 60 tahun lebih itu ya. Lalu diwawancarai dong sama channel Mukalaf itu ya. Tidak saya dampingi, jadi supaya tidak ada di setting gitu kan, udah aja diwawancarai sendiri. Saya juga nggak tahu ya diwawancarainya apa, saya tidak mendampingi sama sekali ya. Oke, nah setelah itu dengan berjalannya waktu, salah satu anaknya memaksa-maksa si ibu ini untuk balik lagi ke tentu saja ke keyakinan lama ya. Lalu info terakhir ya, semacam dijebak-jebak gitulah ya. Dijebak, katanya, Bu tak ajak makan yuk gitu. Ketika diajak makan, nggak taunya diwawancarai sama channel Mukalaf ya. Ya di situ terus ya ada maksa-maksa suruh balik. Lalu ibu ini karena takut dipaksa-paksa oleh anaknya ini laki-laki ya. Anaknya ini laki-laki, dan menurut info yang saya terima adalah anggota salah satu jemaah yang sebenarnya sudah dilarang di Indonesia ya. Dia maksa-maksa kepada ibunya ini. Lalu ibunya ini ngabur, informasi yang saya terima ngabur ya.
ngabur. Lalu saya nggak ngebayang ya ibu-ibu umur 60 tahun lebih ngabur ya toh. Lalu kita ada salah satu hamba Tuhan kami yang mengontak dia. Lalu kami menyarankan untuk lapor polisi kalau memang sudah ditekan-tekan begitulah, disuruh balik lagi ke keyakinan lama. Nah, puji Tuhan beberapa jam lalu kami dapat info, iya Pak Pendeta, saya sedang menuju kantor polisi. Ya memang begitu sebaiknya ya. Jadi nanti dengan surat laporan itu kasih tahu kepada anak ibu bahwa aku merasa tidak nyaman, merasa ini dengan ulahmu. Ya, memang harus begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, seorang anak tidak boleh ya ibunya aja itu yang melahirkan kamu ya. Ya, dia punya hak mau jadi apa, mau beriman apa, punya hak, ya toh, punya hak. Dan kalian tidak bisa maksa-maksa, wong itu ibu itu atas kehendak sendiri kok. Saya juga tidak pernah maksa-maksa. Kenal juga enggak saya itu, ya. Kan ibumu itu tahu saya tentang tayangan di YouTube. Aku enggak pernah kenal sama ibu itu, ya. Oke, itu nah mudah-mudahan endingnya sih dia kembali lagi ke rumah. Mungkin itu juga rumah anaknya, ya. Ya seorang ibu di usia tua tinggal di tempat anaknya itu sudah hal yang biasa ya. Ya tidak masalah seperti itu. Oke, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, ini saya nungguin seseorang ya. Alkisah begini ya. Kira-kira 1 bulan yang lalu ada seorang itu WA ke saya, Pak Pendeta, saya mau baptis 4 orang. Tapi saya ini masih non-Kristen. Oh begitu. Jadi tolong nanti baptisannya jangan di ini ya, jangan di publikasikan, jangan ada video, jangan ada itu. Oh ya, saya bilang begitu kan. Kira-kira lebih sebulan lalu. Kok nggak ada kabarnya? Udah nggak ada kabarnya ya. Saya juga tidak berusaha untuk nanya-nanyain ya toh. Posisi saya tidak dalam rangka untuk ngajak-ngajak dia dibaptis, enggak ya. Lalu tiba-tiba beberapa hari lalu, kemarinnya itu pagi-pagi subuh jam 4 saya dapat WA, kok kalau OE itu mau balik lagi gimana? Lalu saya tanya, lo ini siapa? Ini yang kemarin itu lo yang beberapa minggu lalu nanya mau baptisan. Lo kok nomornya beda? Yang kemarin tuh pakai nomor istri, kalau yang ini nomor saya gitu. Ternyata dia Cina Mu'alaf ya. Seorang Cina Mukalab dari kota di timur Jakarta. Lalu kami berdialog ya toh. Intinya adalah hari ini dia mau datang ke sini. Saya akan membaptis dia pada time ring ya, yang orang lagi pada nggak ada, yaitu pas maghriban ya. Sesuai rencana sepertinya ini bakal dia segera nyampe beberapa menit lagi. Lalu kami penjelasan baptisan sampai jam 6. Sekarang udah 16.45 ya. 43 ya. Saya akan penjelasan baptisan sampai jam 18. Lalu pas jam 18 itulah kami akan ada baptisan, itu kan pas jam orang-orang pada maghriban ya, begitu. Jadi ini ada seorang mukalab, Cina mukalab ya. Dia sudah nyesal, tobat encit katanya. Saya menyesal jadi mukalab katanya. Ya, sudah menyesal ya, dia sudah kembali lagi bersatu dengan istrinya, tapi dia sudah sempat pindah KTP. Jadi KTP-nya sudah ganti dengan keyakinan yang baru yang jadi mukalab itu. Ya. Jadi statusnya sekarang ya saya membaptis seorang mukalab yang balik lagi. Tadinya dia Katolik ya. Lalu dia ajak istrinya Katolik ya. Anaknya masih 10 tahun ya. Memang kami sudah bilang kalau anaknya jangan dibaptis dulu sebelum 12 ya. Belum 12 tahun. Sama ibunya dua-duanya Katolik. Jadi hari ini saya akan membaptis 4 orang. Ya, 3 adalah Katolik, yaitu istri dan kedua orang tuanya. Lalu 1 adalah mukalab, ya. 4-4-nya orang Cina, ya.
Cina dari salah satu kota di sebelah timur Jakarta. Sekarang dia sedang menuju ke salah satu kota di selatan Jakarta ya. Ya, di kolam renang ini ya, karena kolam renang ini bisa buka sampai jam 8 kalau tidak salah ya. Jam 8 ya, itu kolam renangnya ya, di situ ya nanti ya saya ya. Ya dengan catatan memang kami juga tidak mau ya mempublikasikan, nggak mau ya. Saudara, kalau ini nanti terjadi baptisan berarti dia adalah, kami sudah membaptis 1050, 6, 7, 8, 9 1059 orang. Kalau dari non Kristen si Cina Mukalaf ini menjadi orang ke 201. Jadi dia adalah orang non Kristen yang saya baptis ke 201, sedangkan total baptisan yang sudah kami lakukan 1059 orang ya, termasuk baptisan yang dilakukan oleh cabang-cabang. Jadi begitu ya Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah mengenal sama Singko ini, saya tidak pernah mengenal juga Singko-engko ini ya, sama encim-encim ya, opa oma ya, kami juga tidak pernah mengenal ya. Mengapa disembunyi-sembunyi? Kalau dibuka sih kalian semua pada kenal siapa ini orangnya ya. Kayaknya sih pada kenal kayaknya ya. Tapi ini sengaja terus kemarin sudah sempat ngomong sih, nanti penampilan kami gimana? Oh terserah ya. Anda mau tetap berjenggot silahkan ya toh. Ya Anda sudah tahu maksudnya baptisan apa, adalah iman ya toh. Soal penampilan mau berjenggot mau pakai itu silahkan aja ya. Begitu ya. Ya Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah maksa-maksa. Sekali lagi, dari 1055 orang yang kita sudah melakukan baptisan, tidak pernah ada maksa-maksa. Bahkan kami pun tidak pernah mengenal mereka ya. Termasuk 200 orang dari non Kristen yang sudah saya baptis juga kami tidak pernah mengenal mereka. Mereka mengenal saya dan mereka menghubungi saya karena tayangan-tayangan kami di YouTube ya. Menyesal ya, tobat encit jadi mualaf ya. Ya sepertinya dia sudah hampir datang itu ya. Ya nanti terus kita akan penjelasan baptisan ya, saya harus konsekuen ya. Dia tidak mau untuk dipublikasikan ya, kita harus ikutin itu ya. Dan kami sendiri juga bukan tipe yang seperti itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Baik Bapak Ibu Saudara, imanmu yang menyelamatkanmu ya. Percuma kamu beribadah kepadaku ya, kalau ajaranmu perintah manusia ya Bapak Ibu Saudara. Yang menyelamatkan kita adalah iman kita. Perbuatan kita kelak ditukar dengan mahkota. Khusus perbuatan yang settingan Allah. Kalau perbuatan settinganmu sendiri, maka itu tidak berguna, tidak dihitung useless ya. Jadi betapa pentingnya percaya lalu dibaptis ya, maka namamu akan tertulis dalam kitab kehidupan. That it's dari sebuah kolam renang di sebuah kota di selatan Jakarta. Kita akan melakukan baptisan untuk 1 orang Cina Mukalaf dan 3 orang dari umat Katolik yang akan dibaptis dengan benar Alkitabiah. That it's segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.